Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Samira Maharani, biasa dipanggil Dinda. Saya dari Fakultas Teknik Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Rombel I dengan NIM 140 142 148. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan 7 teman saya dari kelompok 1 yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya nama saya Guyani dengan 140 142 1515 prodi PGSD dari Rombel K. Nama saya Iman Aslani dari prodi PGSD NIM 140 142 1518. Kenalkan, nama saya Rida Sulistyo Budi dengan NIM 140 142 1484 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombel I. Nama saya Septi Indriani dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombel E, NIM 140 142 1447. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nugroho Hadi Saputra. NIM saya 1401421 487. Saya dari Rombel kelas I, jurusan PGSD. Perkenalkan, nama saya Fitria Wulandari, NIM 4201421059 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Meidir Wulandari, saya biasa dipanggil Mei, dengan NIM 530242104. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Untuk perkenalan sudah selesai, saatnya kita masuk pada materi, yaitu sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa itu bahasa? Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Bahasa dapat diartikan sebagai sebuah sistem lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Pengertian tersebut saya ambil dari sebuah buku bahasa Indonesia dari konsep dasar dan penerapannya. Sejarah bahasa Indonesia. Saat ini, kita berada di negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Dan tentunya negara kita memiliki bahasa persatuan yang kita gunakan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa persatuan Republik Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Dari segi linguistik, bahasa Indonesia adalah varian dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sunda Sulawesi yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara sejak abad awal penanggalan modern. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta semakin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah untuk diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan mendorong tumbuhnya rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk seluruh
bangsa Indonesia. Alasan lain mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi bangsa Indonesia, yang pertama adalah para pemimpin dahulu tidak memilih bahasa daerah yang besar sebagai dasar bagi bahasa Indonesia karena dikhawatirkan akan dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Jika saya ilustrasikan, yaitu misal bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa lebih banyak penggunanya daripada bahasa Melayu. Dan mengapa bahasa Melayu lebih dipilih? Karena seperti apa yang telah saya katakan, bahwa pemimpin dahulu tidak mau dirasakan sebagai ada pengistimewaan yang berlebihan. Dan yang kedua, dipilihnya bahasa Melayu sebagai dasar bagi bahasa Indonesia adalah karena bahasa Melayu lebih mudah dipelajari dan dikuasai. Saya contohkan seperti bahasa Jawa dengan bahasa Melayu juga. Bahasa Jawa lebih rumit dan lebih sulit untuk dipahami. Jadi, para pemimpin dahulu lebih memilih bahasa Melayu untuk dijadikan bahasa nasional bangsa Indonesia. Dan kabar gembiranya yaitu orang Jawa atau pengguna bahasa Jawa dengan ikhlas menerima bahwa bahasanya tidak dipilih menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia, melainkan bahasa Melayu yang lebih dipilih menjadi bahasa nasional. Tetapi mereka dengan ikhlas menerimanya dan mau mengakui bahwa bahasa Melayu lah yang dipilih menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia. Bukti sejarah bahasa Indonesia. Untuk pertama kalinya, istilah bahasa Melayu disebutkan sekitar tahun 683 sampai 686 Masehi. Angka ini tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno di Palembang dan Bangka. Prasasti-prasasti ini sudah menggunakan aksara Pallawa atas perintah Raja Sriwijaya yang berjaya pada abad ke-7 sampai ke-8. Selain itu, Wongso Sailendra juga meninggalkan beberapa prasasti di daerah Jawa Tengah. Berbagai batu bertulis atau prasasti yang ditemukan itu seperti Prasasti Kedudukan Bukit tahun 683 di Palembang, Prasasti Talang Tuwo tahun 684 di Palembang, Prasasti Kota Kapur tahun 686 di Bangka Barat, dan Prasasti Karangbrati tahun 688 antara Jambi dan Sungai Musi. Itulah sejarah bahasa Indonesia dan bukti sejarah bahasa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Ragam yang dipakai sebagai dasar bagi bahasa Indonesia adalah ragam bahasa Melayu Riau. Pada abad ke-19, bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku, dulunya bahasa Melayu juga menjadi bahasa penghubung dalam kegiatan perdagangan internasional di Nusantara. Transaksi antar pedagang baik yang berasal dari pulau di wilayah Nusantara maupun orang asing menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Bahasa Melayu kala itu adalah lingua franca atau bahasa pengantar dalam pergaulan antara warga Nusantara dengan pendatang dari mancanegara. Penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan bagi suku-suku di wilayah Nusantara dan orang asing dibuktikan dalam berbagai temuan prasasti dan sumber-sumber dokumen. Dari dokumen-dokumen yang ditemukan diketahui bahwa orang-orang Cina, Persia, dan Arab pernah datang di kerajaan Sriwijaya di Sumatera untuk belajar agama Buddha. Pada sekitar abad ke-7, kerajaan Sriwijaya merupakan pusat internasional pembelajaran agama Buddha sekaligus sebagai negara yang terkenal sangat maju akan perdagangannya.
Kala itu, bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar dalam pembelajaran agama Buddha dan perdagangan di Asia Tenggara. Pada abad ke-15 Masehi berkembang varian baru bahasa Melayu yang disebut sebagai bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu varian ini digunakan sebagai bahasa pengantar di wilayah Kesultanan Malaka. Pada periode selanjutnya, bahasa Melayu varian ini disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Penggunaannya terbatas hanya di kalangan keluarga kerajaan di Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Pada masa itu, bahasa Melayu tinggi banyak dipengaruhi oleh kosakata bahasa Arab dan bahasa Persia sebagai akibat dari penyebaran agama Islam yang mulai masuk sejak abad ke-12. Kata-kata bahasa Arab seperti masjid, kalbu, tab, dan lain-lain, serta kata-kata Persia seperti anggur, cambuk, dewan, dan lain-lain, masuk pada periode ini. Proses penyerapan dari bahasa Arab terus berlangsung hingga sekarang. Pada masa selanjutnya, para pedagang dari Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris mulai berdatangan. Mereka kemudian banyak mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu. Bahasa Portugis banyak memperkaya kata-kata yang diambil dari kebiasaan Eropa dalam kehidupan sehari-hari, seperti gereja, sepatu, sabun, dan lain-lain. Bahasa Belanda pun ikut memperkaya kosakata bahasa Melayu di bidang administrasi dan kegiatan resmi serta teknologi, seperti asbak, polisi, stempel, dan lain-lain. Para pedagang Cina pun ikut memperkaya kosakata bahasa Melayu, terutama yang berkaitan dengan perniagaan dan keperluan sehari-hari, seperti pisau, tauge, tahu, loteng, dan reko. Luasnya penggunaan bahasa Melayu ini melahirkan berbagai varian lokal dan temporal. Bahasa perdagangan menggunakan bahasa Melayu di berbagai pelabuhan Nusantara bercampur dengan bahasa Portugis, bahasa Tionghoa maupun bahasa setempat. Terjadi proses pikinisasi di berbagai kota di pelabuhan di kawasan timur Nusantara seperti Manado, Ambon, dan Kupang. Orang-orang Tionghoa di Semarang dan Surabaya juga menggunakan varian bahasa Melayu Pitkin. Terdapat pula bahasa Melayu Tionghoa di Batavia. Varian yang terakhir ini dipakai sebagai bahasa pengantar di berbagai surat kabar pertama bahasa Melayu. Varian lokal ini secara umum dinamakan bahasa Melayu Pasar. Hingga akhir abad ke-19 dikatakan ada dua kelompok bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu Pasar yang lokal, tidak baku, serta bahasa Melayu tinggi yang memiliki standar. Pada akhir abad ke-19 dapat dikatakan terdapat paling sedikit dua kelompok bahasa Melayu yang dikenal oleh masyarakat Nusantara, yaitu bahasa Melayu Pasar yang kolokial dan tidak baku, serta bahasa Melayu tinggi yang terbatas pemakaiannya tetapi memiliki standar. Dengan mengamati perkembangannya, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi. Dengan menyandarkan diri pada bahasa Melayu tinggi, sejumlah sarjana Belanda mulai terlibat dalam standarisasi bahasa. Pengenalan bahasa Melayu pun dilakukan di sejumlah institusi pemerintahan seperti sekolah dan lembaga pemerintahan. Sastrawan pun mulai menuliskan karya-karyanya dalam bahasa Melayu. Sebagai dampaknya, terbentuklah cikal bakal bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari asal-usulnya, yaitu bahasa Melayu Riau. Di sini saya akan membahas mengenai lahirnya bahasa Indonesia yang disetujui sebagai bahasa Persatuan Negara Indonesia. Ada beberapa peristiwa penting yang menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia. Yang pertama adalah lahirnya organisasi Sarekat Islam yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Para anggota Sarekat Islam terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan mereka, baik kegiatan formal, non-formal, maupun dalam kegiatan sehari-hari. Mereka enggan menggunakan bahasa Belanda ataupun bahasa Jawa yang mayoritas digunakan oleh masyarakat
pada saat itu karena menjunjung tinggi dasar persatuan negara Indonesia agar menggunakan bahasa mereka sendiri. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia sepakat untuk mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan dan bahasa nasional bangsa Indonesia. Keinginan untuk memiliki semangat juang bersama agar terikat dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa menjadi latar belakang terjadinya Ikrar Sumpah Pemuda. Namun sayangnya, para anggota Bumi Putra tidak banyak yang memanfaatkannya dengan baik. Sehingga masalah bahasa resmi kembali muncul ke permukaan pada saat Kongres Bahasa Indonesia yang pertama pada tahun 1938 di Solo. Pada kongres ini menghasilkan dua keputusan penting bagi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam badan-badan perwakilan dan juga perundang-undangan dari masing-masing daerah di Nusantara. Sehingga bahasa Melayu muncul dalam berbagai versi dan juga dialek mengikuti ciri khas dari masing-masing daerah di Nusantara. Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia diharapkan dapat mempersatukan para pejuang kemerdekaan atas satu tujuan, yaitu kesatuan dan kebangsaan. Sampai saat ini, bahasa Indonesia terus dilestarikan dan digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai kalangan, dimulai dari kalangan pusat sampai pada kalangan pedesaan. Masyarakat Indonesia bersatu padu dalam mewujudkan Indonesia yang satu dalam bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itulah proses lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan dan kebangsaan bangsa Indonesia. Jadi, saya ingin menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Di dalam perkembangan bahasa Indonesia itu terdapat Kongres Bahasa Indonesia 1 sampai Kongres Bahasa Indonesia 9. Kongres Bahasa Indonesia 1 adalah Raden Mas Sudirjo, seorang wartawan harian Suara Umum Surabaya sebagai pencetus pertama diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia 1 di Indonesia. Kongres ini dilaksanakan di Solo pada tanggal 25 sampai 27 Juni 1938. 10 tahun setelah Sumpah Pemuda dikeluarkan. Gagasan ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa waktu itu bahasa Indonesia belum dipakai secara luas dan tidak adanya pedoman yang baik bagi pemakai bahasa. Bahasa Indonesia dianggap masih belum teratur, sehingga perlu adanya satu forum yang mampu mengatur bahasa Indonesia atas dasar kesepakatan bersama. Kongres ini yang diketuai oleh Profesor Purbarjaraka dan beberapa anggota antara lain yaitu Mr. Amir Syafrifuddin, Karja Sungkana, dan Mr. Muhammad Syah menghadirkan para pembicara yang merupakan tokoh-tokoh nasional waktu itu, seperti Sanusi Pake, Ki Hajar Dewantara, Mr. Amir Syafrifuddin, Muhammad Yamin, Soekarjo Wirjo Pranoto, Takdir Ali Syabana, dan Mr. Tabrani. Kongres Bahasa Indonesia II. Berkobarnya semangat meraih kemerdekaan dari bangsa penjajah dan usaha-usaha persiapan untuk memproklamasikan kemerdekaan menyebabkan tidak terlaksananya kongres lanjutan. Bahkan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan memosisikan bahasa Indonesia pada kedudukan yang terhormat, yaitu sebagai bahasa negara seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36. Kongres Bahasa Indonesia lanjutan belum juga terlaksana. Kurang lebih 9 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah melalui Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan memprakarsai Kongres Bahasa Indonesia II
yang dilaksanakan di Medan pada 28 Oktober sampai 2 November 1954. Pembukaan Kongres Bahasa Indonesia II ini diresmikan langsung oleh Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan dihadiri 302 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kongres ini juga dihadiri peserta yang berasal dari negara asing seperti Tanah Semenanjung, Belanda, Prancis, dan India. Pada Kongres Bahasa Indonesia II yang diketuai Sudarsana ini, para peserta dibagi atas 5 seksi. Yang pertama ada seksi A, Tata Bahasa dan Ejaan. Nah, yang kedua ada seksi B, Bahasa Indonesia dalam Perundang-undangan. Yang ketiga ada seksi C, Bahasa Indonesia dalam Kuliah dan Pengetahuan serta Kamus Etimologi Indonesia. Yang keempat ada seksi D, Bahasa Indonesia dalam Film. Yang kelima ada seksi E, Bahasa Indonesia dalam Pers. Materi diskusi yang diajukan juga lebih luas. Kongres Bahasa Indonesia III. Seiring peringatan hari ke-50 Sumpah Pemuda, Kongres Bahasa Indonesia digelar lagi di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1978. Tujuan Kongres Bahasa Indonesia III ini adalah untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia baik sebagai bahasa Indonesia yang sesuai dengan semangat dan isi Sumpah Pemuda pada tahun 1928 maupun sebagai bahasa negara yang sesuai dengan UUD 1945 pada bab 5 pasal 36. Pada kongres kali ini, berbagai masalah kebahasaan didiskusikan sekitar 419 peserta dari dalam dan luar negeri. Pembahasan kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia dan sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya di Indonesia. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemerintahan dan ketahanan nasional, sebagai unsur pendidikan dan pengajaran, sebagai sarana pendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagai sarana komunikasi. Dan yang terakhir, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Pada Kongres Bahasa Indonesia III yang diketuai oleh Amran Halim, ini akhirnya merekomendasikan beberapa kesimpulan. Nah, yang pertama, kesimpulannya yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan kebijaksanaan kebudayaan, keagamaan, sosial politik, dan ketahanan nasional. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang pendidikan. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang komunikasi. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang kesenian. Yang kelima, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang linguistik. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kongres Bahasa Indonesia 4. Kongres-kongres Bahasa Indonesia selanjutnya dilaksanakan terencana setiap 5 tahun sekali. Pada Kongres Bahasa Indonesia 4 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 November tahun 1983, jumlah peserta mencapai 485 orang, yang umumnya berasal dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Kongres ini diketuai oleh Profesor Dr. Amran Halim dan dibantu beberapa anggota panitia lainnya. Kongres Bahasa Indonesia 4 ini membahas tidak hanya permasalahan yang terkait kebahasan, tetapi juga kesastraan dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kaitannya dengan komunikasi massa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kongres ini juga ditunjukkan untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi pemerintahan, sarana pengembangan kebudayaan, sarana pendidikan dan pengajaran, dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kongres Bahasa Indonesia 5. Seiring peringatan Hari ke-60 Sumpah Pemuda, Kongres Bahasa Indonesia 5 ini digelar di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres ini bertujuan menetapkan bahasa Indonesia sehubungan dengan perannya untuk memperlancar usaha pencerdasan bangsa sebagai jembatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang adil dan merata.
Kongres ini juga mengangkat 3 subtema. Yang pertama, peningkatan mutu dan peran bahasa Indonesia memperlancarkan usaha mencerdaskan bangsa. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan sarana pemantapan pembangunan ketahanan nasional. Yang ketiga, kemampuan berbahasa merupakan jembatan menuju kesejahteraan yang adil dan merata. Kongres ini dihadiri oleh kurang lebih 700 mahir bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Brunei, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres itu ditandatangani dengan dipersembahkannya karya akbar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada pencinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Akbar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septi Indriani. Kongres Bahasa Indonesia 6. Kongres Bahasa Indonesia 6 diselenggarakan pada 28 Oktober sampai 2 November 1993 di Hotel Indonesia, Jakarta. Kongres ini diketuai oleh Hasan Alwi. Ini membahas 5 masalah berkaitan kebahasaan dan kesastraan. Masalah itu meliputi: yang pertama, peran bahasa dan sastra dalam pembangunan bangsa sebanyak 11 judul. Yang kedua, pengembangan bahasa dan sastra sebanyak 8 judul. Yang ketiga, pembinaan bahasa dan sastra sebanyak 8 judul. Yang keempat, pengajaran bahasa dan sastra sebanyak 2 judul. Dan perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri sebanyak 5 judul. Di samping 770 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia, kongres ini juga diikuti oleh 52 peserta dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Jepang, Brunei Darussalam, Rusia, Jerman, Cina, Korea Selatan, Malaysia, India, Hong Kong, Italia, Singapura, Belanda, dan lain-lain. Pada akhir kongres, para peserta berhasil merumuskan 8 putusan umum dan 5 putusan khusus, yakni 1. Peran bahasa dan sastra dalam pembangunan bangsa sebanyak 14 putusan. Yang kedua, pengembangan bahasa dan sastra sebanyak 12 putusan. Yang ketiga, pembinaan bahasa dan sastra sebanyak 15 putusan. Yang keempat, pengajaran bahasa dan sastra sebanyak 7 putusan. Dan yang kelima, perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri sebanyak 5 putusan. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia 7. Seiring dengan berkembangnya isu globalisasi, Kongres Bahasa Indonesia 7 lebih memfokuskan pada peran bahasa dan sastra dalam era globalisasi. Kongres yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober tahun 1998 bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang 70. Kongres ini dihadiri 700 peserta dari dalam maupun luar negeri. Ini mengusung tema pemantapan peran serta sarana pembangunan bahasa dalam era globalisasi. Di samping itu, penyelenggara kongres ini juga menetapkan 3 subtema, yakni memperkukuh kedudukan bahasa dalam era globalisasi, meningkatkan mutu bahasa sebagai sarana komunikasi, dan meningkatkan daya cipta dan apresiasi sastra. Keseluruhan masalah ini dibahas dan dituangkan ke dalam kurang lebih 80 judul makalah. Kongres kali ini juga diiringi dengan pelaksanaan pameran. Selanjutnya yaitu Kongres Bahasa Indonesia 8. Kongres Bahasa Indonesia 8 juga diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 di Hotel Indonesia. Pelaksanaan kongres ini dilatar belakangi oleh komitmen untuk memantapkan posisi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa dan alat pemersatu berbagai kelompok etnis.
Di tengah terjadinya berbagai perkembangan dan perubahan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana akibat bergulirnya gerakan reformasi yang terjadi sejak tahun 1998. Runtuhnya kekuasaan Orde Baru dan lahirnya gerakan reformasi tentu saja mengubah tatanan kehidupan yang awalnya serba sentralistik ke arah desentralistik, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi bidang kebahasaan dan kesastraan. Pada era reformasi, masalah bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan masalah bahasa dan sastra daerah menjadi urusan pemerintah daerah. Sesuai perkembangannya, Kongres kali ini menyusun tema pemberdayaan bahasa Indonesia, memperkukuh ketahanan budaya bangsa dalam era globalisasi, yang dijabarkan menjadi 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama yaitu bahasa, yang di dalamnya ada 1. Pemantapan peran bahasa Indonesia dalam menghadapi budaya global. 2. Peningkatan mutu bahasa Indonesia dalam memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi informasi. Yang ketiga, peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam upaya memantapkan kesadaran berbangsa. Yang keempat, peningkatan mutu pendidikan bahasa Indonesia dalam membangun kehidupan masyarakat madani. Yang kelima, perkembangan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Yang keenam, peningkatan mutu pengajaran bahasa asing di Indonesia. Yang ketujuh, pemantapan peran bahasa daerah dalam memperkukuh ketahanan budaya bangsa. Yang kedua yaitu sastra. Di dalamnya ada 1. Pemantapan peran sastra Indonesia dalam menghadapi budaya global. 2. Peningkatan mutu karya sastra Indonesia dalam kaitannya dengan pemanfaatan ilmu dan teknologi informasi. 3. Peningkatan apresiasi sastra Indonesia dalam upaya memantapkan kesadaran bangsa. Yang keempat, peningkatan mutu pendidikan sastra Indonesia dalam membangun kehidupan masyarakat madani. Yang kelima, pemantapan peran sastra daerah dalam memperkukuh ketahanan budaya bangsa. Yang ketiga yaitu media massa. Media massa ini meliputi 1. Peran media massa dalam meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dan penyebaran hasil pengembangan bahasa. 2. Peran media massa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik. 3. Dampak pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa terhadap dunia pendidikan. Yang keempat, peran media massa dalam memasyarakatkan dan meningkatkan apresiasi sastra. Yang kelima, peran media massa di daerah dalam memelihara bahasa dan budaya daerah. Kongres Bahasa Indonesia 8 ini diikuti sekitar 1.000 orang yang terdiri atas peserta undangan dan peserta biasa. Meliputi tokoh masyarakat, pakar, sastrawan, budayawan, pejabat pemerintah, perminatan bahasa dan sastra, serta wakil organisasi profesi dari dalam dan luar negeri. Di samping mendiskusikan 80 makalah terkait kebahasaan dan kesastraan, panitia kongres juga menyelenggarakan pameran dan pentas seni. Pada pameran ini ditampilkan beberapa materi meliputi 1. Dokumen tertulisan salinan makalah atau guntingan surat kabar dari penyaji utama Kongres Bahasa Indonesia 1-7. 2. Terbitan atau buku tentang kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. 3. Poster atau foto kegiatan pertemuan nasional atau internasional kebahasaan dan kesastraan. 4. Slogan kampanye penggunaan bahasa Indonesia dan pemasyarakatan sastra. Yang kelima, peta bahasa dan uji kemahiran bahasa Indonesia dan sistem informasi kebahasaan. Selanjutnya yaitu Kongres Bahasa Indonesia 9. Dalam rangka peringatan Abad Kebangkitan Nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda,
dan 60 tahun berdirinya Pusat Bahasa pada tahun 2008 dicanangkan sebagai Tahun Bahasa 2008. Oleh karenanya, sepanjang tahun 2008 sudah disediakan cara kebahasaan dan kesastraan. Sebagai puncak dari seluruh cara kebahasaan dan kesastraan, sebagai peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda, disediakan Kongres 9 Bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Kongres tersebut akan membahas 5 hal utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Kongres bahasa ini berskala internasional dengan menghadirkan para pembicara dari dalam dan luar negeri. Para mahir bahasa dan sastra yang selama ini sudah memainkan penelitian dan pengembangan bahasa Indonesia di luar negeri sudah sepantasnya diberi kesempatan untuk memaparkan pandangannya dalam kongres. Kali ini saya akan membahas materi tentang penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa usaha untuk penyempurnaan. Antara lain 1. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophuijsen merupakan tokoh yang telah merancang ejaan ini. Ia dibantu oleh Engku Nawawi dan Muhammad Sultan Ibrahim. Usaha ini tidak sia-sia karena ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu huruf J misal jang, pajah, sajang, dan sebagainya. Huruf OE misalkan itoe, gue, dan sebagainya. Tanda diakritik seperti koma ain dan tanda terima misalkan makmur dan tak, pak, dan sebagainya. Yang kedua, ejaan Swewandi. Ejaan ini resmi menggantikan ejaan Van Ophuijsen pada tanggal 19 Maret 1947. Karena berdekatan dengan proklamasi, ejaan ini disebut dengan ejaan proklamasi. Penamaan ini menunjukkan semangat kemerdekaan Indonesia yang baru berumur hampir 2 tahun. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu huruf E diganti dengan U, misalkan itu, umur, dan sebagainya. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K, seperti tak, pak, dan lain-lain. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Tawaran di dan kata depan ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya, misalkan di pasar, dipukul, dan lain-lain. Yang ketiga, ejaan pembaruan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Swewandi disempurnakan. Pembaruan yang disarankan panitia yang diketuai Priyono dan Eka Topo antara lain membuat standar satu fenom satu huruf dan diftong ai, au, dan ai dieja menjadi ai, au, dan oi. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu. Tapi ejaan ini tidak jadi diresmikan dalam undang-undang. Yang keempat, ejaan Melindo. Melindo merupakan kepanjangan dari Melayu Indonesia. Ejaan Melindo ini dikenal pada akhir tahun 1959.
Penamaan ejaan ini batal karena faktor perkembangan politik pada tahun-tahun berikutnya. Ejaan dengan nama Melayu Indonesia ini tentu tidak hanya kaitan dengan Indonesia, melainkan dengan negeri tetangga kawasan Melayu seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Yang kelima, ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo yang tidak jadi. Panitianya masih campuran antara Indonesia dan Malaysia dan dibentuk pada tahun 1967. Adapun huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, E, A, O, H. Dalam ejaan ini istilah-istilah asing sudah mulai diserap seperti ekstra. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan bahasa Indonesia yang hingga kini masih berlaku adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Soeharto. Peresmian ini dikuatkan dengan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang ketujuh, EYD berdasarkan Permendiknas nomor 46 tahun 2009. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dalam Permendiknas ini dipergunakan bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedelapan, ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD tentang terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu huruf diftong yang berlaku antara lain ai, au, e, dan oi. Hafal huruf e menjadi 3 jenis. Penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan bagian-bagian karangan. Huruf kapital, nama julukan seseorang. Tanda elipsis digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia di era kemerdekaan. Yang pertama yaitu ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia di era kemerdekaan sampai saat ini. Yang pertama, Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954. Kemudian yang kedua ada peresmian penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada 16 Agustus 1972. Yang ketiga ada penetapan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan pada 31 Agustus 1972 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang keempat ada Kongres Bahasa Indonesia III yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978. Yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia IV yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 November 1983. Yang keenam, Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988.
Yang ketujuh, Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Perkembangan bahasa Indonesia di era reformasi diawali dengan Kongres Bahasa Indonesia 7 yang diselenggarakan di Hotel Indonesia, Jakarta pada 26 sampai 30 Oktober 1998. Nah, kongres itu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa dengan ketentuan 1. Keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat dan pakar yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra. 2. Tugasnya memberikan nasihat kepada pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Di sisi lain, angin reformasi yang muncul sejak tahun 1998 justru membawa perubahan buruk bagi bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing kembali marak dan bahasa Indonesia sempat terpinggirkan. Pada zaman reformasi, pihak yang memiliki andil dalam perkembangan bahasa Indonesia adalah media massa, baik cetak maupun elektronik. Media massa cenderung menggunakan bahasa asing, padahal dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hal itu menunjukkan penghormatan terhadap bahasa Indonesia sudah mulai memudar. Saat ini bahasa Indonesia sudah mulai bergeser menjadi bahasa kedua setelah bahasa Inggris ataupun bahasa gaul. Di kalangan pelajar dan remaja sendiri, lahir sebuah bahasa baru yang merupakan percampuran antara bahasa asing, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Keterpurukan bahasa Indonesia tersebut umumnya terjadi pada generasi muda. Bahkan sudah ada beberapa kalangan yang beranggapan dan meyakini bahwa kaum intelek adalah mereka-mereka yang menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan alasan globalisasi, percampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing justru semakin marak. Media pun ikut mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia yang salah. Tidak sedikit juga media yang memberikan judul acara dengan kata-kata dalam bahasa asing. Pesatnya perkembangan iptek saat ini membuat penyebaran bahasa Indonesia hingga ke pelosok daerah semakin mudah dan berkembang pesat. Namun di sisi lain, dampak dari perkembangan iptek yang pesat adalah penyebarluasan bahasa gaul dan bahasa asing sampai ke pelosok negeri semakin mudah. Dikhawatirkan akan dapat mengancam eksistensi bahasa Indonesia baku. Ancaman itu justru dipengaruhi oleh sikap masyarakat dan kalangan terpelajar di Indonesia sendiri. Banyak yang menganggap sepele bahasa Indonesia dan lebih mementingkan bahasa asing. Kebanyakan dari mereka menganggap bahasa Indonesia terlalu kaku dan tidak bebas serta terasa kurang akrab. Keadaan ini berbalik 180 derajat dari keadaan 78 tahun yang lalu, di mana para pelajar dan pemuda semangat cinta tanah air menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian, ada sejumlah faktor yang menyebabkan masyarakat dan pelajar Indonesia menganggap remeh pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, adanya anggapan tidak perlu lagi belajar bahasa Indonesia karena mereka sudah terbiasa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, adanya kemunduran dan kemerosotan ekonomi dan moral bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, akibat adanya globalisasi. Dari faktor yang ketiga ini, globalisasi sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri, di mana saat ini bahasa Indonesia sudah semakin terpuruk dengan adanya bahasa asing yang masuk ke dalam Indonesia. Sebagai pelajar, terkhusus sebagai mahasiswa, banggalah untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, karena bahasa Indonesia merupakan suatu budaya karakteristik dan juga kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai gerakan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Gerakan yang pertama adalah Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo adalah salah satu manifestasi paling awal dari kemunculan benih kesadaran nasional di Indonesia. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan modern yang pertama di Indonesia serta memiliki struktur organisasi pengurus tetap, anggota, tujuan, dan juga rencana kerja dengan aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan. Organisasi Budi Utomo sendiri didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 di Jakarta.
yang tanggal tersebut kemudian dijadikan Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini dipelopori oleh pemuda-pemuda dari Stovia, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Pamong Praja yang ada di daerah Magelang dan Probolinggo, serta sekolah sore untuk orang dewasa yang ada di Surabaya. Tujuan dari organisasi Budi Utomo sendiri adalah untuk memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa, terutama di daerah Jawa dan Madura, karena pada waktu itu ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Dalam organisasi ini, banyak kaum terpelajar dari bangsa Indonesia berkumpul dan menyalurkan aspirasi politik mereka. Mereka pada umumnya menuntut persamaan hak untuk belajar di sekolah-sekolah Belanda, sebagaimana pemuda-pemuda yang berasal dari Belanda itu sendiri. Kemudian pada permulaan abad ke-20, pemuda Indonesia bisa belajar di sekolah-sekolah Belanda. Namun hal ini dilakukan jika mereka bisa menguasai bahasa Belanda. Para pemuda kemudian menuntut agar syarat itu bisa diperingan bagi warga pribumi. Gerakan yang kedua adalah Balai Pustaka. Balai Pustaka atau yang disingkat BP didirikan pada tahun 1908 dan untuk pertama kalinya dipimpin oleh Dr. G.A.J. Hazue. Mulanya badan ini bernama Committee for the Folk Structure. Baru pada tahun 1917 namanya berubah menjadi Balai Pustaka. Selain menerbitkan buku-buku, Balai Pustaka juga menerbitkan beberapa majalah. Peranan Balai Pustaka dalam mengembangkan bahasa Indonesia antara lain, yang pertama, memberikan kesempatan-kesempatan kepada para pengarang bangsa Indonesia untuk menulis karyanya dalam bahasa Melayu. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk membaca hasil ciptaan bangsanya sendiri yang dituliskan dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, menciptakan hubungan antara sastrawan dengan masyarakat, sebab melalui karangannya, sastrawan melukiskan hal-hal yang dialami oleh bangsanya dan hal-hal yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Yang keempat adalah BP mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu, sebab di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh karangan yang akan diterbitkannya ialah tulisan yang disusun dengan menggunakan bahasa Melayu yang baik dan benar. Kemudian gerakan yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda yang paling dikenal ialah Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928 di Jakarta. Sebelumnya, yaitu pada tahun 1926, telah diadakan pula Kongres Pemuda di Jakarta. Bagi bangsa Indonesia, momentum ini sangat berpengaruh karena mulai saat itu bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Secara politis, Kongres Pemuda yang dilaksanakan tahun 1928 menjadi cikal bakal munculnya gerakan politik nasional seperti Syarikat Islam dan Jong Sumatranenbon serta organisasi lainnya. Gerakan politik itulah yang menjadi pendukung utama munculnya semangat kemerdekaan. Pada tahun itu juga, organisasi-organisasi pemuda memutuskan untuk bergabung dalam wadah yang lebih besar, yaitu dalam Gerakan Indonesia Muda. Peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 inilah kemudian dianggap sebagai awal lahirnya bahasa Indonesia, yang sebenarnya karena sejak saat itu bahasa Indonesia menjadi media dan sebagai simbol kemerdekaan bangsa. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa cita-cita kemerdekaan mulai mengkristal dan juga menunjukkan kenyataannya sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Mulai saat itulah bahasa Indonesia tidak hanya menjadi media kesatuan dan politik, melainkan juga menjadi bahasa pengantar dalam bidang sastra. Gerakan yang keempat adalah Syarikat Islam. Syarikat Islam atau SI atau yang sebelumnya bernama Syarikat Dagang Islam atau yang disingkat SDI merupakan salah satu organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia setelah Budi Utomo. Organisasi ini telah memiliki cukup banyak massa dan mengalami perkembangan pesat semasa masih berlangsung. Syarikat Dagang Islam didirikan oleh seorang tokoh besar yang bernama Haji Samad Hudi pada tahun 1911 silam. Syarikat Islam yang pada awalnya hanya bergerak di bidang perdagangan, kemudian mulai berkembang menjadi gerakan sosial politik. Sejak berdirinya, Syarikat Islam bersifat non-kooperatif dengan pemerintah Belanda. Untuk mewujudkan sikapnya itu, para tokoh dan anggota-anggota dari organisasi Syarikat Islam tidak pernah mau menggunakan bahasa Belanda. Mereka hanya menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi baik pada situasi resmi maupun pergaulan sehari-hari.
Gerakan Sarekat Islam ini menjadi pendukung utama penggunaan bahasa Indonesia jauh sebelum Sumpah Pemuda dilaksanakan. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan mengenai gerakan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia.